Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Selanjutnya amanat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akhil Siraj MA dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yawmina hadha ila yawmin akhir. Ashab al-fadilah, حضرات العلماء والمشايخ، أصحاب المعارف، أصحاب جمعية الدروب الصوفية النادية، سيدي وحبيبي Kiai Haji Bunyamin Ruhyat, salah seorang awan Syuriah PBNU dan pengasuh Pondok Pesantren Cipasung Al-Barfi, dengan seluruh keluarga besar Ahli Bait Al-Dzurriyyah Thayyibah, Al-Dzurriyyah Al-Athirah, Dzurriyyah Al-Marhum Wal-Maghfurah Fadlatul Syekh Kiai Haji Ruhyat rahimahullah. Yang saya hormati Ketua PWN Jawa Barat Dr. Ewa Suryaman yang insyaallah akan maju menjadi calon DPD nomor 9. Sebab yang jaga penjuru angin 9. Dari utara Dewa Kurowo, dari barat Dewa Bayu, dan seterusnya nanti dipimpin oleh Dewa Siwa. Juga Akhil Aziz Muhtarom, Kiai Asep Adam Ruhyat, ini juga caleg PKB. Pokoknya di semua. Bapak Gubernur atau yang mewakili Ustaz Mahmud, Ustaz Mahmud, dan juga wallahualam. Kalau bukannya itu, apabila itu berhidayah. Bapak Bupati atau mewakilinya Bapak Kapolres, Bapak Ganjari, Bapak Danlanut, Bapak Dan Brigif, seluruh keluarga besar Cipasung, Ahli Bait, Dzurriyyah Thayyibah Al-Athirah, Dzurriyyah Kiai Haji Muhammad Ilyas, Rais Am Syuriah PBNU tahun 1995 sampai 1999. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa sahabat wa zumalati abnai wa banati ayyuhal hudur. Islam adalah dinul ilmi wal thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Al-Quran adalah wahyul ilmi wal thaqafah, wahyul adabi wal hadarah, wahyul tamaddun wal insaniyah.
Rasulullah SAW, Rasulul ilmi wal thaqafah, Rasulul adab wal hadarah, Rasulul tamaddun wal insaniyah. Ada kawan yang terhormat Ketua NU seluruh yang timur ya. Ada Kiai Muhalis, Kiai Didi, ada Kiai Agus ya. Ketua NU Banjar, NU Ciamis, Ketua NU Kota Tasik, Kabupaten Tasik, ya kan? Dan Garut, Pangandaran, Alhamdulillah. Islam bukan hanya akidah dan syariat saja. Islam bukan hanya doktrin, iman, teologi, ritual, ibadat saja. Tapi Islam adalah agama ilmu pengetahuan, agama peradaban, agama budaya, agama kemajuan. Puncaknya adalah agama kemanusiaan. Jadi masalah akidah dan syariah bagi warga NU sudah selesai. Yang belum selesai pendidikan, kemasyarakatan, kemajuan dan kebersamaan sebagai umat manusia. Itu yang belum selesai di internet. Oleh karena itu saya di sini tidak akan banyak bicara akidah syariah. Sudah selesai semua, udah pinter-pinter semua. Manusia sendiri bahasa Arabnya insan. Apa? Insan itu kalimat isim, kata benda. Kata kerjanya anas. Gak usah tahu Ubaningrum, anas gitu aja. Bentuk adjektifnya anis kalau laki-laki maskulin, anisa kalau perempuan feminin. Anis, anisa, anas, yuknis, inas, mu'anasa, uns, insan. Itu maknanya harmoni, intim, akrab. Jadi manusia itu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Di muka bumi ini siapapun manusianya, apapun agamanya, bangsa dan negaranya, warna kulit dan tutur bahasanya, ormas dan partai politiknya, pilihan gubernurnya. Dulu milih Pak Herman apa milih? Yang lain itu nggak penting. Semuanya yang namanya manusia adalah makhluk yang membawa amanat, mewujudkan tatanan, aturan, sistem kehidupan yang harmonis, akur, rukun, akrab, saling mendukung, saling menyempurnakan, saling melengkapi. Itu lafal insan asal maknanya seperti itu. Jadi kalau ada orang sedang konflik, tetangga, saudara, teman, lagi tidak akur, sedang konflik, itu sedang istirahat jadi manusia. Gak apa-apa istirahat sebentar, asal tidak profesional jadi manusia. Manusia wujud yang aneh, termasuk saya. Anehnya, dari satu sisi manusia itu sebagai makhluknya Allah. Allah khalik, kita makhluk. Kata kerjanya, fi'il madhinya kholako. Masdarnya, kosakatanya ada dua, kholkun dan khulukun. Kholkun, krik Allah yang bersifat material, dimensial, parsial, temporal. Khuluk, krik Allah, ciptaan Allah yang bersifat universal, ideal, dan perennial abadi. Khuluk. Khuluk itu mufrad, single,
jamaknya akhlak. Jadi kita ini mempunyai dua wujud, materi, fisik, bisa cium juga. Kholak itu temporal, 70 tahun, 80 tahun, parsial, terbagi-bagi, 2 tangan, 2 kaki, 1 hidung, 2 telinga, dan dimensial, ada ukuran tinggi, berat. Yang satu lagi tanpa ukuran, tanpa dimensi, non materi, universal, namanya khuluq. Dua-duanya artinya ciptaan Allah. Nah, khuluq, bentuk fisik kita tidak layak dipuji dan tidak layak dikritik. Kamu kok hidungnya pesek, gak bisa itu, gak bisa itu. Atau kamu kok cantik, gak bisa itu. Yang boleh saja memuji, tapi sebenarnya bukan tempatnya dipuji atau dikritik di situ. Kenapa? Ciptaan Allah, semuanya cantik, gak ada yang jelek. Khalqullah, semuanya sempurna. Cacing sempurna, kecoa sempurna, tikus sempurna, anjing sempurna, manusia yang apalagi sempurna. Walaupun pendek, cebol, hitam, sempurna. Semuanya cantik. Khalqullah. Oleh karena itu, saya bulan kemarin menolak menyetujui adanya Miss di Bali, yaitu lomba kecantikan. Walaupun saya ditelepon oleh Pak Haritanu itu cawapres dari Hanura yang menjajari ratusan miliar. Ini nggak buka-bukaan ya, nggak buka-buka orang, nggak kayak Miss Universe. Habis itu sampai diukur betisnya, diukur pahanya, pantatnya, susunya. Kalau itu tidak. Tapi bagaimanapun Miss juga yang dinilai juga kecantikannya. Ya kalau kecantikan dilombakan, muslimat NU nggak bisa itu dulu. Nggak ada yang cantik muslimat NU. Saat cuci palsu nggak ada yang itu dulu. Nggak ada yang cantik saat cuci palsu. Kalau itu nggak akan menang saya jamin. Oleh karena itu, khalqullah tidak layak dilombakan. Kalau yang dilombakan itu pinternya, kualitasnya, skillnya, olahraga, matematik, pidato dilombakan, apa lah, terserah. Sepak bola, badminton, bagus. Tapi kalau lupa, khalqullah tidak layak dilombakan. Saya nolak itu. Lepas dari masalah haram atau tidak haram, saya tidak bilang haram. Kalau MUI haram, kalau saya tidak mau haram. Cuma itu aja tanya, muslimat gak ada bisa ikut soalnya. Katanya tidak ada itu dia. Apalagi ini muslimat di palsu. Ya, yang layak dipuji dan layak dicaci, dikomentari adalah khuluq, akhlaknya, budayanya, kualitasnya, itu yang harus dipuji. Kamu akhlaknya baik, padahal bapak kamu sebenarnya orang biasa-biasa saja. Kamu kurang ajar, padahal bapak kamu kiai. Ini layak dipuji. Kamu pintar, padahal bapak kamu SD aja nggak tamat. Kamu kok sampai berhasil, sampai S3 selesai, sarjana, pintar. Bapak kamu padahal SD aja nggak tamat. Sebaliknya, kamu kok goblok, padahal bapak kamu itu profesor. Ini yang layak dipuji. Kamu nggak sholat, bapak kamu kiai. Atau sebaliknya, kamu kok rajin ibadah, padahal ayah kamu dulu bukan latar belakangnya bukan ahli ibadah. Nah ini yang layak dipuji. Ada apa? Wujud yang namanya khuluq, bukan yang kholaq. Itu harus dipuji. Nah, dari hasil kualitas, hasil dari kapasitas, kapabilitas, kemampuan kita sebagai khuluq, itulah yang akan menjadi sejarah. Sejarahnya dari Ruqyah tadi dibaca. Soal gantengnya nggak dibahas tadi. Soal ganteng apa tidak, hidungnya mancung apa enggak, tadi oleh Kiai Komarudin nggak dibahas tadi.
dan diceritakan dia itu hidungnya mancung apa enggak, rambutnya keriting apa lurus, dan dibahas. Udah itu urusan Allah. Tapi yang dibahas oleh Kiai Komarudin tadi adalah bagaimana perjuangannya, bagaimana jasa-jasanya, amalnya, perilakunya, tutur katanya, sikapnya, pengorbanannya. Itu yang menjadi sejarah. Nah, dari kumpulan sejarah orang-orang itulah nanti yang akan jadi sejarah peradaban, sejarah kebudayaan. Paham tidak? Paham. Jadi sejarah peradaban, sejarah kebudayaan, tarikhul thaqafah, tarikhul hadarah adalah hasil dari pola pikir, pola akhlak, budaya, moral, perilaku, kualitas masyarakat jadi peradaban namanya. Maka yang kita nilai dari sejarah masyarakat adalah peradabannya, budayanya, bukan rupanya. Gak usah kita komentar kepada orang Arab kayak gitu, Cina kayak seperti itu, orang putih seperti itu, orang Eropa, gak usah dikomentari itu. Gak ada gunanya kita komentar fisiknya, tapi yang kita komentari Eropa maju, Eropa tertib, Eropa demokrasi, gitu. Cina ekonominya maju, Cina bisa bersatu seperti itu. Indonesia bagus sekali, luar biasa. Indonesia 350 dijajah, tetap mempertahankan budayanya, sedikit pun tidak terpengaruh oleh penjajah. Dulu tapi orang tua kita, kalau sekarang itu yang menjadi sejarah, bukan rupa fisik. Nah, itu kita sebagai makhluk. Dari sisi lain, kita ini khalifahnya, wakilnya Allah kita ini, khalifahnya Allah kita ini. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Surat apa, ayat berapa, cari sendiri. Karena aku banget saya tunjukkan nomor ayat, surat, cari sendiri, pasti ada di Quran. Allah menjadikan kamu manusia sebagai khalifahnya, mandatarisnya, wakilnya di atas bumi ini. Nah, bedanya kholaqo dengan ja'ala. Para santri terutama nih, terutama Ustaz Sanawiyah Aliyah harus paham ini. SAG terutama lah, paham. Kalau nggak paham, sarjana goib namanya. Kalau kholaqo, ciptaan Allah, apa itu artinya? Monopoli Allah, tidak intervensi siapapun. Khalqus samawati wal ardh, khalaqnal insan. Allah menciptakan langit, bumi, manusia. Dia sendirian, tanpa intervensi siapapun. Tapi kalau ja'ala, walaupun fa'ilnya Allah, walaupun di situ disebutkan subjek pelakunya Allah, tidak akan berhasil, tidak akan terlaksana kecuali harus dengan perjuangan kita. Itu baru ja'ala berhasil. Mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, wa ja'ala pakainya, berkolako, harus berjuang. Menjadi DPD, DPR, menjadi ketua MK juga berjuang malah. Di kongres saja di muktamar MK harus mati-matian. Ja'ala soalnya, bukan kolako. Contoh yang paling terkenal, yang paling gampang, ayat nikah. Ayat nikah yang paling gampang. Wa min ayati khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jodohnya kita dengan istri kita kholako. Jodoh dari Allah, kholqullah. Tapi mawaddah, rahmah, harmonis, bahagia, waja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Keharmonisan keluarga, kebahagiaan keluarga harus diperjuangkan. Tidak bisa hanya berpasangan kemudian mawaddah wa rahmah. Waja'ala soalnya. Kenapa Allah nggak pakai kholako itu? Karena enak tidur aja selesai negaranya. Apa ini selesai tidur aja, nggak usah berjuang. Makanya jangan. Kalau
samawati wal ard, ciptaan langit dan bumi monopoli Allah. Tapi bagaimana mengelola bumi, mengembangkan bumi, potensi yang ada di alam kita harus kita manfaatkan. Wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Janganlah pakainya. Kalau kita mau memanfaatkan bumi ini, nggak holak. Kalau holak enak kita ini. Duduk aja udah ada ini. Enggak, janganlah pakainya. Oleh karena itu, pengurus NU, pengurus pesantren, pengurus madrasah, pejabat harus berjuang semuanya. Gak akan berhasil kalau tidak berupaya keras, berjuang keras. Sebab pakainya janganlah. Nah itu beda kolako dengan janganlah. Kolako makhluk diatur, diperintah, dibatasi, dihabisin. Kamu hidup sendirian apa? Oh sampai usia 200 tahun apa? Kencing berak di atas dipan. Waduh, dia udah kesel sekali bapak kalau mati itu kakek. Pasti akan dihabisin, mati itu manusianya kolak. Tapi khuluk tidak akan. Khuluk tidak akan. Akhlak tidak akan. Tadi masih jasadnya Mbak Kiai, ruhnya Kiai Ilyas sudah raji'un ila Allah, tapi akhlaknya masih diciptakan, masih dijadikan pelajaran, masih ditular-tularkan kepada muridnya dan kepada anak cucunya. Khuluk tidak akan mati, khuluk bisa mati. Khalifah kita diberi kewenangan, tenaga, pikiran, cita-cita, ambisi, itu khalifah itu. Diberi kebebasan, kekuatan. Tapi jangan lupa bagaimanapun ada batasnya dan ada akan berakhir. Kekuatan kita terbatas, ilmu kita terbatas, cita-cita kita pun terbatas. Itu khalifah sebagai khalifah di atas bumi. Liyabluwakum fima atakum. Sebagai makhluk kita ini sama. Bapak Presiden ketika sakit gigi dia sakit. Kalau sakit gigi nggak sakit itu. Bapak Gubernur ketika belum makan sampai jam 4 dia lapar. Dari pagi jam 4 belum makan dia lapar. Sama dengan kita yang tukang becak, tukang sampah. Sakit gigi yang kesakitan. Jam 4 sore belum makan dia lapar. Sama. Bermakhluk sebagai makhluk. Tapi sebagai khalifah beda. Warfa'a ba'dukum fawqa ba'din darajat. Sebagai khalifah, presiden dengan kita ya beda dong. Gubernur dengan kita ya beda dong. Ketua umum dengan ketua cabang ya beda. Sebagai khalifah. Tapi perbedaan ini bukan untuk kesombongan, bukan untuk kebanggaan. Perbedaan ini liyabluwakum fima atakum. Agar kamu melakukan uji coba. Allah akan menguji kamu dengan jabatanmu, dengan derajatmu, dengan kedudukanmu. Fima atakum, sesuai dengan amanat yang kamu emban, sesuai dengan proporsi dan profesi yang kamu miliki, sesuai dengan kemampuan kesempatan yang ada pada kamu. Dia berlaku fima atakum. Ketua NU harus berjuang membela NU. Bupati harus berjuang membangun masyarakatnya, gubernur, presiden, dan seterusnya. Warfa'a ba'dukum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Ketua RT harus membangun RT-nya, lurah, kepala desa harus membangun desanya. Semua jenjang derajat pangkat ini liyabluwakum fima atakum. Ya, itulah manusia. Sekarang tadi saya katakan yang namanya Islam itu agama ilmu pengetahuan dan agama peradaban. Bagi sekalian, Al-Quran firman Allah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Surat apa? Ayat berapa? Cari sendiri. Ayat apa kalau saya tunjukkan?
Makanya kalau ceramah atau khutbah yang kontekstual, jangan bolak-balik neraka, ada mungkin takut. Masya Allah, takut terus. Ada orang khutbah jenggotnya panjang, pakainya gamis. Kalau khutbah nggak ada lain, akidah, harus iman, surga, neraka terusnya api, paku. Apalagi kalau jengking, ular. Selesai khutbah saya tanya jamaahnya, tadi dengan khutbah tadi takut gak pada Allah? Enggak tuh, saya takut pada khotimnya itu aja. Ini mohon maaf tadi ajaran itu namanya ajaran zaman. Jika nanti beda, jika lain kalau tidak. Ada orang pakai gamis, jenggot, pakai sorban. Dia bilang ittiba sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul. Benar. Memang Rasulullah pakaiannya pakai gamis, sorban, berjenggot. Tapi jangan lupa, Abu Jahal seperti itu pakaian. Abu persis, gamis, sorban, jenggot. Jadi bukan hanya Rasulullah pakai seperti itu. Terus bedanya apa Rasul dengan Abu Jahal? Bedanya Rasulullah mukanya basam, senyum, cerah mukanya dengan orang selalu nyapa, ramah. Yang Abu Jahal mukanya sangar, sadis, serem. Jadi kalau di Tasikmalaya ada orang pakai sorban, jubah, gamis, jenggot, serem, itu kayak kayak Rasulullah. Tapi kalau di Tasikmalaya ada pakai sorban, gamis, jenggot, senyum, cerah, santun, sopan, dakwahnya bimau idotil hasanah, nggak ngancam-ngancam, itu kayak Rasulullah. Itu kayak Rasulullah. Di Tasikmalaya, gamis, jenggot, sorban, baunya pentung, kesana kemari sweeping, itu kayak saya nggak nyebut orang, tapi banyak itulah. Ukurannya bukan gamisnya tapi mukanya ramah apa sangar. Kalau ramah seperti Rasulullah namanya, kalau sangar seperti sudah jadi santri ya. Ya, Islam agama ilmu pengetahuan. Al-Quran berfirman, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak boleh semua orang Islam jadi anggota DPR. Tidak boleh jadi polisi semua, tidak boleh jadi tentara semua, tidak boleh jadi pedagang semua, tidak boleh jadi demonstran semua, tidak boleh jadi aktivis semua, tidak boleh yang keliru keluar dari rumah semua. Jangan semua itu aktifnya di luar rumah. Apa? Jangan. Harus ada yang diam, anteng, tenang. Harus ada yang falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Harus ada kiai dengan santrinya, ustaz dengan muridnya, tenang, duduk anteng, tidak demo, tidak keluar, tidak ikut rapat-rapat terus, tidak, tenang, di Cipasung, tenang. Untuk apa itu? Dengannya apa? Bukan anggur, bukan tidur, bukan. Tidak kalah beratnya berjuang dengan kuat. Tidak kalah dengan anggota DPR, tidak kalah dengan Pak Polisi atau Pak Tentara, tidak kalah dengan Pak Bupati dan demonstran yang duduk tenang di pesantren itu juga tugasnya berat, kerjaannya berat. Liyatafaqahu fid-din, mendalami, mengembangkan, meningkatkan, memperluas pemahaman agama. Paham betul? Kira-kira bisa nganggur, nggak nganggur, diam, tapi kerjaannya tidak kalah beratnya dengan yang keluar yang baik itu. Apa bukti tanggung jawab berat ya. Oleh karena itu, serahkan pemahaman agama kepada kiai pesantren. Serahkan. Seperti saya menyerahkan pemahaman teknologi kepada insinyur.
Mobil saya rusak, saya serahkan ke bengkel. Nggak saya perbaiki sendiri malah tambah rusak nanti. Komputer saya rusak, saya serahkan ke bengkel. Tolong, kalau you bukan ahli agama, kalau ada masalah agama, tanya pada kiai pesantren. Jangan coba-coba insinyur bicara agama, nanti salah semua nanti. ITB itu bahas teknologi aja, nggak usah bahas agama. Nggak usah bicara agama, salah semua nantinya. Agama serahkan pada kiai pesantren, yang fuqaha, yang yatafaqahu fid-din. Kalau bukan ahli, sama seperti saya. Komputer saya rusak, mobil saya rusak, saya perbaiki sendiri gitu. Nah, saya serahkan pada ahlinya. Begitu pula maaf, insinyur yang bukan ahli agama, kalau ada masalah agama, jangan ikut campur. Silakan saya kepada kiai pesantren. Ini akibatnya agama rusak semua tuh. Yang nggak ahlinya kemudian pada takut TV. Kalau ada pertanyaan jawabnya, kira-kira kalau nggak salah, seingat saya. Kira-kira kalau nggak salah, seingat saya. Dipanggilnya Ustaz. Itu kalau Ustaz satu dengan yang lain ketemu, gimana tadi malam ceramah di mana? Di Pulau Gadung. Gimana? Soheb, karena amplopnya tebal. Kalau ketemu lagi, gimana tadi malam ceramahnya? Di Cilincing. Gimana? Doif. Tipis. Ada lagi yang gimana tadi malam? Tadi malam di Kebayoran. Gimana? Soheb nih Ghairi. Kenapa? Amplopnya tipis, tapi yang menyampaikan perempuan cantik. Nah, itu Soheb nih Ghairi. Panitia pintar ngaji sama itu, tapi supaya nggak bosan bisa datang, makanya cuma menyampaikan itu yang cantik dia saja. Biar nggak bosan bukan datang lagi. Yang Soheb nih Ghairi. Hal yang saya hormati, jadi harus ada pesantren, kiai di pesantren yang tugasnya berat juga, tidak kalah seperti yang mobile keluar rumah, yatafaqahu fid-din. Kalau tidak maka salah semua. Coba saya contohkan. Dulu Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ditulis oleh kutabul wahyi, kru penulis, karena kanjeng Nabi Rasul tidak bisa menulis. Yang nulis siapa? Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain. Sayyidina Ali kadang-kadang ikut, kadang-kadang tidak. Muawiyah bin Abi Sufyan setelah masuk Islam setelah tahun 6 Hijriah. Tulisan Quran ketika itu zaman Rasulullah tidak sempurna tulisannya. Titik saja nggak ada. Kalau nggak percaya, ayo ke kantor PBNU, kantor saya. Saya punya fotokopi Quran zaman Rasulullah. Punya saya fotokopinya. Saya saja nggak bisa baca, apalagi ente. Titik nggak ada, titik nggak ada. Bata, tak, jim, hak, kok sama sih. Kalau beda. Pertama kali yang membuat titik pada tahun 62 Hijriah bukan Rasulullah, bukan sahabat, tapi ulama, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Tahun 62 ini namanya yatafaqahu fid-din, mengembangkan agama. Demi supaya masyarakat bisa baca Quran, bisa baca tulisan Arab disempurnakan. Sudah ada titik, masih seperkeneh, masih seperkeneh, nun terbiasa baca Quran. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi melihat masyarakat masih banyak nggak bisa baca tulisan Arab. Imam Khalil wafat tahun 185 Hijriah, bikin syakl fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, syiddah, sukun. Panggil muridnya namanya Qais. Lihat kalau saya baca Quran, mulut saya buka, namanya Fatahah, coret di atas garis. Kalau kamu lihat bibir saya pecah, namanya kasar, coret di bawah garis. Kalau kamu lihat bibir saya ngumpul, maka dhammah, tandanya apa? Wawu kecil, tanda wawu kecil. Kalau berat,
2 korden, 1 syiddah namanya. Tanda gigi itu, ada 3 gigi. Ini siapa namanya? Bikin namanya? Tidak, satu dan jawab. Siapa satu? Kok nggak cerdas? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Santai sudah santai. Ya. Sudah ada titik, sudah ada harokat syakal, masih banyak orang baca Quran nggak benar. Mohon maaf kita. Kalau di Sunda masih alhamdulillah, masih pak, apalah tak pilun. Kalau di Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Gombong, Inna Allah masih mengalim. Kalau panggil saya kesangit nakil, harusnya wajamana, selalu ngalahi wasalam, sapanak Rasulullah, ngalamin. Karena yang di masalah ada di masalah. Itu artinya mengeluar suara, keluarnya suara, keluarnya suara menyuarakan huruf salah. Maka ada seorang ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah, bikin ilmu tajwid. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, qur'an. Bangga anak santri. Bangga tidak? Siapa yang bikin tadi namanya? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Berapa tahun? 224 Hijriah. Coba kalau nggak ada ilmu tajwid, alif lam saya baca alam ini. Alam saya baca. Kata ilmu tajwid salah. Bacanya alif lam mim. Itu namanya mad lazim harfi mutaqqal. Itu yang ngomong gitu siapa itu? Rasulullah. Bukan. Soal Al-Baqarah Umar Ali. Bukan. Ulama Abu Ubaid Qasim bin Salam yang ngasih nama mad lazim harfi mutaqqal. Bukan Rasulullah, bukan sahabat. Kalau ada orang ngomong, mari kita kembali kepada ajaran Rasul dan sahabatnya. Apa yang dilakukan Rasulullah kita lakukan, apa yang dilakukan Rasulullah kita tinggalkan. Stop dulu. Ente sendiri pidato bahasa Indonesia. Rasulullah apa pernah pidato bahasa Indonesia? Yang tidak dilakukan Rasulullah bid'ah. Kalau bid'ah dolalah, sesat. Kalau sesat finnar. Ente nomor pertama dan masuk neraka. Pidatonya bahasa bid'ah, dolalah, finnar. Yang tidak dilakukan Rasulullah masuk neraka. Tahlil, maulid Nabi. Ente sendiri pidato bahasa Indonesia. Rasul nggak pernah pidato bahasa Indonesia. Ente nomor 1 dan berangkat dengan sendiri. Semua bid'ah. Ini semua bid'ah. Tajwid bid'ah, harokat bid'ah, titik bid'ah. Pada akhir abad pertama Hijriah, banyak hadis palsu, hadis yang bohong-bohongan. Orang semua pada palsu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah memanggil ulama namanya Syihabuddin Romahul Mungsi. Cepat-cepat bikin ilmu untuk menseleksi hadis mana yang benar, mana yang palsu. Siap 1 minggu jadi ilmunya. Namanya Mustalahul Hadis. Yang bikin siapa namanya? Syihabuddin Romahul Mungsi. Tahun 99 Hijriah. Nanti tolong selama saya juga ujian deh. Ujian anak saya juga. Masih ingat nggak? Romahul Mungsi. Baru ada istilah hadis sahih, hasan, dhaif, mauquf, munqati', maqtu', mu'allal, mursal, munkar dan seterusnya. Apa yang bikin Rasulullah ilmu hadis? Apa yang bikin Rasulullah ilmu hadis? Apa yang bikin sahabat Umar, Utsman, Ali? Siapa namanya?
Syihabuddin Romawi. Ada orang baca Quran, Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulnya. Ya salah. Baca jangan Rasulih. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Artinya Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Rasul. Lahirlah ilmu nahu. Ilmu nahu nanti disempurnakan oleh Imam Sibawayh. Siapa? Apa yang bikin ilmu nahu Rasulullah? Apa yang bikin ilmu nahu sahabat? Jadi yang ngata-ngatain bahwa yang tidak pernah hukum bid'ah, suruh ngaji aja. Sebenarnya kalau saya melayu begini kecil sebenarnya. Cukup ustaz-ustaz ini aja sebenarnya ya. Ngurus kayak gini. Tapi kalau nggak diurusin ini lagi menjamur di mana-mana. Di Cirebon ada pesantren As-Sunnah. Di Kalitanjung Raksan Cirebon Selatan, kalau saya Utara. Itu alumninya namanya Syarifuddin, salah satu alumninya yang ngebom Polres Masjid Polresta Cirebon. Ketika sholat Jumat, coba bom sedang sholat Jumat. Itu kok katanya sunnah katanya. Satu lagi alumni namanya Ahmad Yusuf dari Rosari ngebom gereja Betel di Solo. Itu alumni pesantren As-Sunnah Raksan Kalitanjung Cirebon Selatan. Kiainya atau kepalanya, direkturnya namanya Salim Bajri, yang mendirikan namanya Yusuf Ba'isa, yang mendanai namanya Khalid Bawazir. Saya tahu sebenarnya. Umar Patek itu teroris internasional dari Pemalang, nama aslinya Hisham Bawazir. Ada lagi yang ngebom Rizkalten itu tukang pot bunga dari desa Manis Lor, kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Namanya Syefuddin namanya. Itu tukang bunga Hotel Rizkalten. Alhamdulillah, kalau kita dikatakan ahli bid'ah, alhamdulillah tidak satupun santri Cipasung yang terlibat teroris. Padahal dikatakan ahli bid'ah lah, apalah, tapi alhamdulillah kita tidak pernah terlibat teroris. Satu santri pun tidak pernah. Mudah-mudahan Tasikmalaya diselamatkan dari para teroris. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Apa enggak? Lahir tahun 150, wafat tahun 204. Jadi usianya hanya 54. Yang kalau berapa? Kandungan berapa? 70, Masya Allah. Kalau Imam Syafi'i ada alim sekali, paling Pak Rukul bisa 70 tahun. Imam Syafi'i menerima surat dari gubernur Asia Tengah, namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Syekh, kata Abdurrahman Al-Mahdi, saya ingin paham agama Islam yang utuh, yang sempurna. Bagaimana caranya? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' sini, ambil kertas, ambil pulpen, naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat membalas gubernur itu. Imam Syafi'i berbicara, Imra dikte, Rabi' nulis. Akhirnya risalahnya Syafi'i berjumlah 300 halaman. Yaitu yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah dari Imam Asy-Syafi'i. Awal mula kita bakal ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh. Ada santri. Pertama kali ada ilmu usul fiqh adalah suratnya Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Isinya bagaimana isinya? Singkat saja ya.
Kalau rinci 2 tahun, 4 semester. Singkat saja. Gubernur, kalau Bapak ingin paham agama Islam, maka pertama harus paham bayan ilahi. Apa? Penjelasan dari Allah, yaitu Al-Quran. Tapi Anda harus paham ayat Quran tidak satu tipe. Ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihah, ada ayat mutlak, ada ayat muqayyad, ada ayat am, ada ayat khas, ada ayat maknanya hakiki, realistis, ada ayat yang maknanya majazi, metaforis, ada ayat yang nasik, mendelik, ada ayat yang mansuh, didelik, dihapus. Ya. Jadi jangan gampang-gampang ngomong, mari kita kembali ke Quran. Nanti nggak pada ayat muhkamah, mutasyabihah, ada bisa jelas, nggak bisa ditakwil. Ada mutasyabihah yang nggak ditakwil. Ada muqayyad yang absolut, ada muqayyad yang terbatas. Ada am, general, ada khas, spesial. Ada hakiki, realistis, ada majazi, metaforis. Nanti nggak kayak gitu. Yang ngomong gitu mau ngerti nggak itu? Mari kita kembali pada Quran. Nanti nggak pada Quran bermacam-macam tipenya. Goblok. Kalau sudah paham Quran masih belum paham Islam yang sempurna, maka pindah pada yang kedua, bayan nabawi. Apa? Yaitu hadis, sunnah. Sunnah atau hadis ada bermacam-macam. Ada mutawatir, marwah jam'un an jam'in la yuqamal fihi kidb wal khata'. Hadis yang diriwayatkan oleh generasi dari generasi yang tidak mungkin salah dan tidak mungkin bohong. Ada hadis masyhur terkenal, itu pun mutawatir, ada lafdhan wa ma'nan, ada ma'nan la lafdhan, ada masyhur terkenal, ada aziz yang baik, hadis yang bernilai, ada ahad, hadis individual. Kalau sudah paham Quran dan hadis masih belum paham agama Islam yang sempurna, maka pindah kepada bayan akli. Apa? Nalar, akal harus dipakai. Lah akalnya ulama itu kalau kumpul musyawarah, berdebat, diskusi, kemudian menghasilkan keputusan hukum, namanya ijma, konsensus. Ada qauli, ada sukuti, ada ijma qauli, ada ijma sukuti. Kalau pakai akal, ulama menggunakan akal, tapi tidak melalui pertemuan musyawarah, sendiri-sendiri sporadis mengeluarkan hukum hasil analisis akal, namanya qiyas. Qiyas ada 9 macam. Qiyas aulawi, istiqra'i, burhani, jadali, mantiki, khitobi, tamthili, syi'ri. Contoh dipaham. Quran berulang kali aqimus sholat, aqimus sholat, aqimus sholat, 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 wajib sholat. Quran tidak menerangkan berapa kali sholat sehari. Nggak ada di Quran itu. Namanya sholat kenaon, nggak ada di Quran. Jadi sangat jam gampang-gampang lagi kita kembali ke Quran. Namanya sholat nggak ada di Quran. Berapa kali sholat yang wajib nggak ada di Quran. Waktunya kapan nggak ada di Quran. Rakaatnya berapa nggak ada di Quran. Ada di hadis. Di hadis ada. Wajib sholat khamsu maktubat 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 4, 4, 3, 4, 2 rakaatnya. Waktunya diterangkan oleh Fajr Shadiq dan Syurfis. Tapi di hadis pun tidak dijelaskan apa saja yang harus dipenuhi ketika seseorang akan sholat. Namanya syarat harus Islam, baligh, akil, suci dari hadas kabir dan hadas shogir, suci badan, tempat dan pakaian dari najis, masuk waktu. Itu syarat namanya. Hadis tidak menjelaskan komponen sholat ada berapa. Arkanus sholati arba'at asyar. Al-awwal takbiratul ihram, al-thani an-niyah, al-thalits al-qiyam liman istata'a, ar-rabi' ghairu al-fatihah fihi. Pertama harus takbiratul
takbiratul ihram, kedua niat, ketiga berdiri bagi yang mampu, keempat baca Fatihah. Itu namanya rukun, gak ada di hadis. Itu dari mana itu? Dari mana kita sholat tahu harus wudu, harus nutup aurat, dan sebagainya? Dari mana itu? Dari ijma'ul ulama. Dari mana kita tahu bahwa sholat harus takbiratul ihram, niat, berdiri? Dari ijma'ul. Kalau ada orang tidak mau menggunakan ijma', belajar sholat langsung dari Quran dan hadis, kira-kira biasa betul sholat? Mual. Berani. Saya potong. Kalau ada orang bisa sholat belajar hanya dari Quran dan hadis. Jangan lihat orang sholat di masjid, belajar sendiri. Misalkan ada orang belum pernah sholat, mau belajar sholat, jangan lihat di masjid, jangan. Dan tidak pakai fikih, nggak pakai ijma'nya ulama, nggak akan bisa sholat. Orang pergi haji, pas mau berangkat ke Arafah, Mina, Muzdalifah, buka Quran. Dari waktu Arafah itu ke utara apa ke timur? Berapa kilometer? Naik bis berapa jam? Jalan kaki udah ketemu nggak di Quran dari harus pakai manasik itu berhaji namanya manasik. Fakihnya ibadah haji. Jadi kalau ada orang ibadah nggak pakai ijma' ulama, potong leher saya kalau bisa ibadah. Belum masalah zakat, belum masalah puasa, belum masalah keluarga, masalah munakahah, masalah muamalah babuyuk. Ya Allah, mau Quran hadis saja, nggak akan bisa. Kias. Quran tidak melarang kita nempelin ayah dan ibu, nggak dilarang Quran itu. Mukul bapak, mukul ibu itu nggak dilarang Quran. Yang dilarang di Quran ngomong kasar dan bentak-bentak. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan berucap kasar dan jangan bentak ayah dan ibu. Kalau gitu nempelin boleh. Kalau gitu nempelin, yang dilarang itu bentak-bentak. Goblok. Harus pakai kias. Kalau bentak-bentak saja tidak boleh, komodiri mukul. Kalau ngomong kasar saja tidak boleh, apalagi menempel. Namanya apa yo? Kias aulawi. Banyak contoh yang lain, contoh satu aja. Sekarang kias burhani, kias fakta. Sabu-sabu, narkoba, ekstasi, ganja, ayatnya di Quran hadis. Yang ada hanya homer haram di Quran ada itu. Nah, kalau sabu-sabu enggak ada di Quran itu. Di Quran enggak ada sabu-sabu yang kasih, jadi enggak haram itu. Harus pakai kias burhani fakta. Hada muskir wa kullu muskirin khamrun wal khamru haram fahada. Ini barang memabukkan. Setiap yang memabukkan masuk dalam golongan kategori khamar, sedangkan khamar itu haram, maka ini barang korupsi. Nggak ada di Quran korupsi, di hadis nggak ada. Yang ada maling, nolong ada, korupsi nggak ada itu. Kalau itu nggak haram, korupsi nggak haram. Penipuannya nggak ada kan? Itu namanya qiyas burhani. Qiyas faktanya sama faktanya. Dan seterusnya. Maka kalau ada orang ngaku paham Islam, ustaz dipanggilnya, ceramahnya laris kesana kemari, dia mengatakan cukup dengan Quran dan hadis saja, nggak usah ijma dan qiyas. Apa tadi? Goblok. Apa? Kita harus kenal Allah. Yang dikenal apanya? Rupanya, sosoknya, badannya, bukan. Yang harus dikenal adalah sifat-sifatnya. Maka lahirlah ilmu kalam yang membahas sifat-sifat Allah. Pertama kali digagas oleh Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah, kemudian disempurnakan oleh Imam Abdul Hasan Ali Al-Asy'ari, wafat tahun 334 Hijriah. Apalagi ayo, ilmu apa lagi?
Kita harus paham kesusastraan Arab, keindahan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Maka lahirlah ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Pertama kali yang bikin ilmu balaghah Amr bin Ubaid. Orang kedua Mu'tazilah. Tokoh Mu'tazilah nomor 2 setelah Wasiti. Yang bikin ilmu balaghah. Belum ilmu yang lain. Jabir bin Hayyan al-Azdi, lahir tahun 100, wafat tahun 161 Hijriah. Beliaulah yang menciptakan, menggagas ilmu matematik Al-Jabar. Jadi namanya dia Jabir bin Hayyan. Abu Bakar Ar-Razi, dialah dokter Islam. Bukannya dokter Islam, dokter. Pertama kali dokter yang menyelidiki penyakit cacar Al-Hisbah. Dalam kitabnya namanya Al-Hawi Fitin. Sampai sekarang masih ada bukunya tuh di Universitas Sorbonne, Prancis. Itu buku karangannya Abu Bakar Ar-Razi. Orang pertama kali bikin kacamata, yang pertama kali bikin kacamata di Amerika, Pak. Yang pertama kali bikin kacamata Ibnul Haytham, namanya ilmu nazariyat, ilmu optik. Orang pertama kali bikin alat navigasi untuk menunjukkan arah mana barat, mana utara, mana selatan, mana timur, atau sekarang namanya navigasi. Ahmad bin Majid, dulu namanya kompas, buslah, pandom. Vasco da Gama, pelancong dari Portugis, mengitari benua Afrika, hampir tenggelam mati karena sesat jalan. Ditolong oleh alat yang dibikin oleh Ahmad bin Majid, kompas itu. Sehingga dia selamat menginjakkan kakinya di kota Calicut, India Barat tahun 1455. Vasco da Gama terkenal menggunakan alat bikinan orang Islam. Orang pertama kali memeta bumi, gambar peta bumi, Abdullah Al-Idrisi. Orang pertama kali menggambar peta ruang angkasa, astronomi perbintangan, Abdurrahman Ibnu Hawqal. Orang pertama kali bahas peredaran jalan dalam tubuh manusia, Ibnun Nafis. Orang pertama kali bikin apotek Az-Zuhri. Orang pertama kali bikin alat musik organ alat musik yang bikin orang Inggris itu. Bukan. Yang pertama kali menggagas bikin alat musik organ, Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya bukunya, Al-Musik Al-Kubro, The Big of Music. Bagaimana cara membuat alat musik. Itu Al-Farabi. Orang pertama kali terbang. Yang pertama kali ingin terbang, orang Islam. Namanya Abbas bin Farnas. Ya Pak? Dia berhasil terbang. Sekali terbang, sukses. 2 kali, sukses. 3 kali, berhasil. 4 kali, terlalu lama, terlalu asyik terbang. Jatuh, mati. Abbas bin Farnas. Ini namanya, yang saya cerita namanya peradaban Islam. Thaqafah Islamiyah. Paham tuh? Sekali lagi, Islam bukan hanya akidah dan syariat. Islam adalah agama thaqafah dari Allah. Itu Islam. Sekarang ahli sunnah jamaah itu apa? Ahli sunnah jamaah itu kelompok umat Islam yang selalu berpegang teguh dengan sunnatul Rasul SAW. Orang yang berpegang teguh dengan sunnatul sunnahnya Rasul itu ada 3 macam. Ada berapa? 3. Pertama, sunnah qauliyah, ucapannya Rasulullah, perkataannya Rasulullah, perintahnya, larangannya, himbauannya, namanya sunnah qauliyah. Sunnah fi'liyah, perilakunya, tindak tanduknya, sikapnya, namanya sunnah. Yang ketiga, ini banyak yang nggak tahu ini, banyak nggak tahu ini. Sunnah taqririyah. Apa? Taqririyah. Yang melakukan orang lain, yang mengucapkan bukan Rasulullah, tapi dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi sunnah jadinya. Sahabat Bilal suatu ketika habis wudu sholat 2 rakaat. Setelah wudu sholat 2 rakaat. Rasulullah tanya itu, sholat apa Bilal? Sholat naon? Jawabnya, sholat ba'diyah wudu. Benar Bilal. Benar. Jadi yang lakukan siapa? Bilal. Tapi dibenarkan Rasul, namanya sunnah jadinya.
bukan bid'ah. Ada lagi apa yang paling kita butuhkan? Memuji-muji Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah muji dirinya sendiri. Rasulullah tidak pernah bayar wartawan agar muji dirinya, bayar aktivis supaya muji dirinya, tidak pernah bayar orang lain supaya memuji dirinya. Tapi ketika ada orang muji Rasulullah, dibenarkan. Ada 4 jilid Madaih Nabawiyah dikumpulkan oleh Syekh An-Nabhani. Saya punya itu 4 jilid, isinya puji-pujian Rasulullah yang dikarang oleh para sahabat. Sofia bin Abdul Thalib, Sayyidina Ali, Hasan bin Thabit, Habib bin Rabi'ah, Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Seorang namanya Ka'ab bin Zuhair muji Rasul setinggi langit. Banat su'adu faqal bil yawma matbulu mutayyabun isroha lam yubda makbulu tas'al musyatu janabaya wa qiluhum innaka yabna abi salma la maqtulu wa qultu kullu wa qala kullu khalil kuntu amulu la uliyannaka inni amka mashhur fa qultu kullu sabila abalakum wa kullu ma qaddara ar-rahmani maf'ul kullu ibn untawa in qalat salamatuhu yawman ala alatin habba'a mahmul nubitu anna rasulallahi aw'adani wal 'afwu 'inda rasulillahi ma'mul mahlan hadaka alladhi aqaqana filatal qur'ani fihi mawa'id wa tafsir laqad aqumu maqaman law yaqulu bi aw asma'u ma law yasma'u al-fir inna ar-rasula la sayfun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslul fi usbatin min quraisy qala qailuha. Saya tahu syiarnya itu paling hilas yang mana daripada karaoke. Orang ini Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma memuji-muji Rasulullah. Engkau orang hebat, engkau orang mulia, engkau orang sukses, engkau orang yang bisa berhasil memisahkan antara baik dan syar, antara hak dan batil. Datang dari kota Mekah, suku Quraisy dengan gagah berani. Walhasil orang ini memuji-muji. Kalau itu salah, pasti dilarang. Jangan muji-muji saya, engkau muji-muji abdi. Bid'ah, sesat, tidak itu dilarang. Bahkan Rasulullah setelah mendengarkan pujian, memberikan hadiah selimut yang sedang dipakai. Rasul sedang pakai selimutnya bergaris-garis. Di pasar Tasikmalaya harganya 75.000. Harga di Cina RC. Yang biasa suka itu garis-garis. Nah, selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burda. Kalau selimut polos bahasa Arabnya bakoninya. Kalau nggak percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya, masuk ke Museum Topkapi, sebelahnya Masjid Hagia Sophia di kota Istanbul, masih ada burdahnya Rasulullah yang dulu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar puji-pujian. Ayo ke Turki dengan saya, ongkos beli sendiri. Dan saya berikan tiket, teman. Ongkos sendiri, ayo pergi dengan saya. Masih ada pedangnya, masih ada beberapa helai rambutnya, masih ada tumpahnya apa sendalnya, masih ada mangkok bekas tempat air minumnya, masih ada. Jadi Rasulullah disimpan di Museum Topkapi, sebelahnya Masjid Hagia Sophia, Istanbul, Turki. Kalau pergi ke Turki, siapa ada uang 25 juta bolak balik. Jadi muji-muji Rasul itu sunnah apa bid'ah? Jawab, sunnah apa bid'ah? Bukan bid'ah. Maka Suriah harus hafal bahasa ini. Kalau enggak, jadikan tiga saja. Kalau Suriah katib enggak hafal bahasa ini, mundur. Jadikan tiga saja. Sebab yang hafal harus kita. Kalau bukan kita siapa? Harus tahu itu hafal. HTI itu hafal. Wahabis itu hafal. Salafis itu hafal. Ngaji Mujahidin itu hafal. Yang sudah hafal Bakar Bashir apa? Kita yang harus hafal. Maka sudah hafal. Wa amma qaifatu taqifan fal yusimu bil
به السفهاء والعبيد فسبوه بألسنة بذية ورموه بالحجارة حتى كتبت بالدماء نعلا ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاك العيادة العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى عطي الله Pokoknya kalau ada Suriah baca debat Barzanji tidak hafal jangan diamplopin. Kalau yang hafal diamplopin. Nanti yang baca sebelahnya katibnya hafal lagi. Summa usira bijasadihi wa ruhihi yaqudatan minal masjidil haram ila al-madrasah wal hablul qudsiyya wa 'udda bihi ila as-samawati fa ra'a adamu fil ula wa qad jalla lahu al-waqar wa 'ala wa ra'a fil thalith 'ala sana marra diapapin hafal. Burda yang terkenal di Indonesia Burda banyak tadi Pak Cili. Yang terkenal di Indonesia adalah burda karangan Muhammad Syarafuddin Abu Sa'id Al-Busiri. Asalnya orang Maroko Maghrib, wafat di Alexandria, wafat tahun 865 Hijriah. Amin tadakuri jironin bizi salami mazat adam anjaro min muklatin bidani anhabbatin rihumin dimatin wa awmadul barku fi dhulma'i min idhami fama li aynayka in qultaku fahamata wa ma li qalbika in qultasafik yahini ayasab sabu anna hubbamu katimu ma baina musajimin min huwa muqarimi laula al-hawa apa lu? Apa enggak? Enggak pantesan punya jaga gak laku. Amin tadakuri jironin bidi salami mazat tadam anjaromin muklatin bidam. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena kamu rindu pada kekasihmu yang ada di desa di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari angin bertiup kencang di desa Kalbimat? Atau kau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Ibom? Kenapa hatimu resah? Kenapa tidak enak makan, tidak enak tidur? Pasti kamu sedang mabuk cinta. Pasti kamu lagi tergila-gila dengan kekasihmu. Jawabnya, na'am saro waifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'talibul ladati bil alami ya la'imi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansofta lam talui. Na'am, memang benar saya sedang mabuk cinta, saya sedang tergila-gila, saya sedang kangen seseorang sampai rasa kangen itu menjadi penyakit. Tapi kalau kamu tahu siapa yang sedang kukangeni, lau ansofta lam talui, kamu kalau tahu gak menyalahkan saya, akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu kangeni sampai menangis, bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur? Yang sedang kukangeni adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min Urbin wa min Ajami Nabiyunal Amirun Nahi fala ahadu abarra fi qawlila minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihablil ghayrin fasimi faqad nabiyina fi khawfin wa fi khuluqi falam yudalu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi mulamisu barfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Yang kukangeni adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, bin Abdul Thalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab,
bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadhr, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Ab, bin Udad, bin Hamaisah, bin Salaman, bin Banat, bin Haml, bin Qidra, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Azar, bin Tarah, bin Nahur, bin Syaruf, bin Arbu, bin Khalid, bin Abir, bin Al-Fahshad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Matusharif, bin Idris, bin Afnuh, bin Ilyarid, bin Mihlayil, bin Qinan, bin Anush, bin Syid, bin Adam alaihissalam. Jadi kakek-kakeknya Rasul jelas nggak? Jelas nggak? Coba semua turunannya itu orang baik-baik. Tidak ada satupun yang berzina. Hafizul ilah di Muhammadin menjaga nenek moyang Rasul. Tarkus sifat. Kenapa? Karena menjaga kehormatan Nabi Muhammad. Tarkus sifat. Tidak ada berbuat zina min Adam ila bi ummi. Dan Nabi Adam sama bapak ibunya tidak ada berbuat zina. Nama-nama yang saya sebut tadi. Kenapa? Karena membawa amanat Nur Muhammad. Sekarang saya tanya, bapak ibu bisa nggak nyebut nenek moyang 10 orang aja bisa nggak? Enggak jelas turunan siapa bapak ibu. Jelas turunan siapa? Ya nggak apa-apa, karena ada bapak Nur Muhammad aja kok. Tentang naon nggak bapak amat aja kok. Tidak bawa amat naon, tidak bawa amat apa-apa. Kalau Nabi Muhammad membawa amat Nabi Muhammad sejak Nabi Adam, Nur Muhammad mengalir lewat orang yang saya sebutkan tadi. Saratun saramurun nubuwati fi asari urikul bahya. Nanti begitu orang benderang ketika ada jadinya wajahnya kakaknya Abdul Muthalib kemudian anaknya kakaknya yaitu Abdullah wa baraka badruhu fi jaddihi Abdul Muthalib wa bihi Abdillah. Jadi kita yang mau Nabi sunnah apa bid'ah? Tawasul. Tawasul sekarang. Ada satu daerah, satu suku, namanya suku Mudhar. Apa? Suku Mudhar itu semuanya mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad orang gila, Muhammad gak waras, Muhammad orang edan, suka ngomong gak jelas, pantun-pantun. Syair-syair, sajak-sajak, entah siapa bunyinya, entah Quran maksudnya. Bilangnya syair, sajak, pantun, entah dari mana itu, gak jelas sumbernya. Akhirnya Nabi Muhammad melaknati suku Mudhar. Allahumma ja'al sini kasini Yusuf. Ya Allah, berikan kepada suku Mudhar paceklik seperti telah Engkau berikan kepada umat kaumnya Nabi Yusuf. Betul. 7 tahun gak ada gandum, gak ada jagung, gak ada pangan, gak ada air, gak ada hujan, menimpa suku Mudhar. Terpaksa setelah 7 tahun datang ke Madinah. Rombongan ketuanya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Mana antum? Kami dari Mudhar. Kami dari suku Mudhar. Agen Nabi. Kemarin caci maki, sekarang kesini ada apa ini? Majid Umbi. Ada apa kamu datang ke sini? Kemarin caci maki, sekarang datang ke sini ada apa? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina
بنا من الأصل أتيناك نشكو حطة جل أمرها ل7 سنين واقفين على محل أتيناك نشكو حطة جل أتيناك والعذراء قد تدمي لتابوها وقد ذاهلتكم الصبي عن الطفل وألقى بكفيه الشجاع استكانات من الجوع صمتا ما يمر وما يبكي ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعليس الفصل فأنت لدنيانا وأنت لديننا وأمال للدنيا وللآخر الفصل لنا منك في يوم الحساب شفاعات تزحزح عنا والشفاعات في الأهل. Ada apa di sini kami? Atainaka litarhamana. Coba, dengar nih. Kami datang kepadamu Muhammad agar engkau memberi rahmat kepada kami. Ini orang minta rahmat pada siapa? Kalau salah pasti bilang kalau salah. Jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Minta rahmat sama Allah saja, jangan sama saya. Kan gitu kalau salah ya. Enggak tuh enggak dilarang tuh. Enggak tuh enggak dilarang. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun tidak ada gantung. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya karena tidak minum. Ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya ditinggal karena tidak keluar air susunya. Pemuda yang gagah perkasa kuat sekarang lemah lunglai karena tidak makan dan tidak minum. Tidak ada yang bisa kami makan. Wala syai'an mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handol. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput handol. Oleh karena itu Muhammad, fa'anta li dunyana wa anta li dinina. Engkau tempat berlindung kami urusan agama dan urusan dunia. Kalau salah pasti marah. Jangan berlindungan sama saya dan kepada Allah. Enggak tuh. Malah Rasulullah setelah mendengar itu mendoakan, Allahumma asqihim ghaitan mughifa wa anzil 'alaihim minas samaa'i ma'an midrara waj'al suqiya rahmatin wa la taj'al suqiya 'adzabin wa la bala'in wa la hadmin wa la ghurra. Ya Allah, turunkan hujan ke suku Mudar, hujan bawa berkah dan rahmat, jangan hujan bawa malapetaka dan bencana. Mereka belum pulang di sana sudah hujan. Jadi tawassul dengan Nabi Muhammad itu sunnah apa bid'ah? Bukan bid'ah. Ada yang tanya pada saya, sampai kita dari mana sih? Dari kitab tarikh saja. Saya baca buku tarikh berada itu. Saya tanya, buku tarikh apa yang Anda baca? Khulasatu Nuril Yakin. Yang nggak ada kan? 40 halaman itu. Kalau mau baca seperti ini, tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil fit Tarikh lil Imam Ibnil Athir 13 jilid. Tarikhul Umam wal Muluk di Abi Ja'far Ibni Jarir At-Tabari 10 jilid. Tarikh Ibnu Khaldun 14 jilid. Tarikh Hadairah Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Syarabi 9 jilid. Kalau mau cerita seperti ini, bacanya terjemahan Khulasatu. Sombongnya setengah mati kalau hidup secara sombong. Maklum SAG. Apa? SAG itu apa? Jawab. Apa SAG itu? Jadi tawassul kepada Muhammad itu sungguh lebih banyak sekali cerita seperti ini. Ada orang ketemu saya. Waktu bapak saya mati, nggak saya tahlil. Kenapa? Nggak percaya saya bahwa tahlil itu nyampe. Percuma saja itu mubadir. Nggak akan nyampe doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata mathwahu. Nggak akan nyampe. Oh, jadi ente nggak percaya nyampe? Nggak. Kalau gitu mudah-mudahan bapak kamu sekarang sedang digebuki malaikat. Hancur, remuk, jerit-jerit. Tidak ada yang bisa nolong. Nanti besok masuk neraka gosong. Jangan marah. Doa saya nggak nyampe. Paham nggak? Nggak paham ini. Kalau Allahumma ighfir lahu nggak nyampe, ya udah saya doakan mudah-mudahan bapak kamu disiksa malaikat, gebuki malaikat, injak-injak oleh malaikat. Jangan marah. Doa saya nggak nyampe ini.
Apa? Nah, kalau dia marah berarti takut nyampe. Oh, marah. Ayo, khawatir nyampe doa saya. Ayo. Coba sekarang saudara bilang amin, ayo. Kepada orang yang tidak percaya dengan tahlil, mudah-mudahan bapaknya digebuki malaikat. Ayo bilang. Nah, jangan marah itu, mereka jangan marah. Gak nyampe doa kita ini, gak nyampe. Mudah-mudahan masuk neraka semuanya. Gak nyampe. Jangan marah, jangan marah. Kalau marah berarti apa takutnya, apa takut? Sien. Iya, sien nyampe. Khawatir nyampe. Ini namanya ahli sunnah wal jamaah. Sekarang Nahdlatul Ulama. NU didirikan oleh Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur, Tebuireng, Jombang. Ahli sunnah wal jamaah selalu berjasa besar. Imam Hasan Basri, Sayyidut Tabi'in, menyelamatkan umat Islam dari perpecahan politik. Ketika itu umat Islam sedang berpecah belah, Syiah, Jabariyah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Imam Hasan Basri yang menyelamatkan umat Islam dari perpecahan politik. Lahir tahun 21 Hijriah, wafat tahun 110 Hijriah. Imam Hasan Basri itu orangnya la ya'til malika wa la ya'tihil maliku. Imam Hasan Basri itu orangnya tidak mau mendatangi gubernur dan tidak mau didatangi oleh gubernur. Kenapa? Saya kalau datangi gubernur nanti ganggu pekerjaan beliau. Kalau dia datang ke tempat saya nanti merepotkan beliau. Jadi nggak usah datang lah. Beda dengan kiai sekarang. Makanya kiai sekarang doanya drobos, nggak mustajab karena keseringan bikin proposal. Nggak, bukan kiai Cipasu, bukan kiai yang lain. Kiai Papua sana, kiai Papua, kiai Ambon. Imam Hasan Basri itu la ya'til malika wa la ya'tihil maliku. Bapaknya agamanya Majusi, namanya Yasar. Ditahan, masuk bawa ke Madinah jadi tahanan perang, masuk Islam. Punya anak namanya Hasan, lahir tahun 21, disusuin oleh Ummu Salamah, jandanya Rasulullah SAW. Yang nyusui itu, yang nyusui Hasan Basri. Suatu ketika ada yang menghina, Al Hasan, ente ini walaupun ulama besar tapi bapak kamu itu Majusi, tadinya tahanan perang. Jangan menghina bapak saya. Bapak saya jelek-jelek bisa punya anak seperti saya. Saya belum tentu bisa punya anak seperti saya. Nah, sekarang gini. Kiai Ru'yat luar biasa, bisa punya putra Kiai Ilyas, Kiai Abun, Kiai Asep, Kiai Komarudin. Belum tentu nyun sewu, maaf. Belum tentu kita sekarang bisa nggak punya anak seperti kita nanti. Kiai Hasyim Asy'ari luar biasa, punya anak Kiai Wahid. Wahid luar biasa, punya anak Abdurrahman Wahid. Ayah saya Kiai kecil di Cirebon, alhamdulillah lumayan punya anak seperti saya lah, ya lumayan lah ya. Daripada sepi kan lumayan kan. Tapi saya belum tentu punya anak seperti saya. Padahal saya doktor padahal. Ayah saya kiai biasa. Jadi jangan menghina orang tua. Sudah berjasa besar, punya anak luar biasa. Belum tentu kita punya anak seperti saya ini. Imam Hasan Basri jawabnya begitu. Jangan menghina bapak saya. Bapak saya jelek-jelek punya anak seperti saya. Saya belum tentu punya anak seperti saya. Nah, itu Imam Hasan Basri jasa menyelamatkan umat dari perpecahan. Lama-kelamaan perkembangan umat Islam, pecah lagi umat Islam antara kelompok rasional, kelompok aklaniyin, intelektual, namanya Mu'tazilah. Yang bukan Mu'tazilah tangkap gebugin, Imam Ahmad bin Hambal gebugin sampai mengakibatkan kematiannya. Gak mati langsung tapi mengakibatkan sakit terus mati, 100 kali dicambuk karena gak mau pakai akal. Ada lagi yang sebelah sana, sebelah kanannya yang tekstual, hasyawiyah, nasiyin. Apa kata tek, gak mau takwil. Yang satu rasional, hampir liberal, yang satu sangat jumud, tertutup tekstual. Muncullah imam yang menjadi penengah, Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, yang menggabungkan antara nas dan akal. Nas dijunjung tinggi, tapi akal juga harus digunakan.
Akal saja salah, nas saja salah. Ya, panjang lebar kalau saya terangkan 2 tahun nih kalau saya terangkan. Nanti masalah sebab akibat, hukum kausalitas dan sebagainya nanti panjang. Perkembangan umat Islam kemudian pecah lagi antara tasawuf dengan fikih. Yang sufi meremehkan ahli fikih, yang fikih meremehkan ahli tasawuf. Yang tasawuf bicara hakikat saja, nggak ngurusin yang lahir. Yang fikih bicaranya lahir saja, ngadep kiblat, yang benar pakaiannya, yang benar, yang khusyuk, yang siwak, itu fikih namanya itu. Kalau yang tasawuf, hati yang ikhlas, hati yang khusyuk, hati yang tawajuh, nggak penting pakaiannya seperti apa, kiblat nggak penting kemana aja, yang penting hatinya khusyuk. Hampir pecah, hampir perang antara tasawuf dan ya sudah perang, sudah bentrok sudah antara korbannya Al-Hallaj, sufi dibunuh, dieksekusi oleh Khalifah Al-Muqtadir Billah, Ghulam bin Khalil, Ghulam Al-Khalil juga dibunuh, seorang sufi yang dibunuh oleh penguasa karena terlalu pegang fikih. Muncul imam ahli sunnah jamaah menjadi penengah yang menggabungkan antara syariat dan hakikat, antara zahir dan batin, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, wafat tahun 504 Hijriah atau 1111 Miladiyah Masihiyah. Itu jasa Imam Ghazali. Ketika bangsa Indonesia lagi berpikir, yang kelompok sana ingin negara Islam, yang kelompok sini ingin negara kebangsaan, nasionalis, nggak usah agama, nggak penting agama, yang sini ingin negara agama, yang sini negara bukan agama, muncul Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, dua-duanya menggabungkan antara din dan watoniyah, antara agama dan kebangsaan, saling memperkuat, saling menyempurnakan. Kata Ki Hasyim, Islam dan nasionalisme tidak bertentangan, bahkan saling memperkuat. Islam saja tanpa nasionalis, kita nanti bisa pecah saudara, perang saudara. Contoh Afghanistan. Afghanistan itu 100% Islam. 100% agamanya Islam. Madhabnya Hanafi, Torekotnya Naqsyabandi 99%. Syiah 1%. Perang terus itu. Kenapa? Tidak ada komitmen mencintai tanah air. Hanya Islam saja. Somal, negara Somal, Afrika Timur bubar. Negara bubar. Negara Somal bubar. Mantan angkatan lautnya sekarang pada jadi perampok di laut. Penyamun di laut itu mantan bubaran negara Somal. Demi angkatan laut itu mereka itu. Pernah menyandra kapal Indonesia juga kan? Negara Somal bubar, 100% beragama Islam, 100% madhabnya Maliki, 100% torekotnya Syadziliyah. Perang saudara terus gak sampai sekarang, sampai bubar. Kenapa? Tidak ada rasa kesatuan nasionalis. Tapi kalau nasionalisme saja tanpa agama, abangan, kering, sekuler, nggak punya pegangan spirit ke atas, nggak punya pegangan Allah Tuhan. Kalau hanya tanah air. Kiai Hasyim Asy'ari tahun 36 muktamar di Banjarmasin. Waktu itu muktamar pakai sarung semua kiai itu, nggak ada pakai celana. Kiai Hasyim datang, Kiai Wahab, Kiai Samsuri datang semua ke Banjarmasin pakai sarung semua. Karena sarung itu demokratis, memberikan kebebasan gerak luar dalam dan pragmatis, mudah dipakai dan mudah dilepas. Maka kalau kiai pakai sarung itu anaknya banyak. Kiai Rukyat 27, pakai sarung jelas, pakai sarung itu jelas. Kalau pakai celana anaknya paling 3 paling pakai celana itu. Pakai sarung masya Allah demokratis, pragmatis, ekonomis, gak usah di laundry gak apa-apa. Satu lagi bahasa Jawa tapi isis dingin. Kalau panas dikit buka dikit semriwing nanti. Aduh. Itu bahasa Jawanya isis namanya. Pakainya bakyak. Sendalnya pakainya apa? Dari kayu. Itu artinya al-baqo wal yakin. Bakyak. Baqo dan yakin kepada Allah. Sarung itu asalnya syar'an, melakukan syariat Islam. Orang Banyumas tidak bisa syar'an, sarungan.
Bajunya koko. Apa itu asalnya? Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang paling baik adalah pakaian takwa. Koko, takwa maksudnya itu. Enggak apa-apa lah, salah-salah dikit. Kepala ini walaupun pinter, cerdas, jangan ditonjolkan, disembunyikan. Sembunyi itu bahasa Arabnya khufyah, kopyah. Jadi luar biasa itu, pakai bakyak, sarung, baju koko, kopyah. Ya Allah, artinya luar biasa filosofinya itu. Nah, ulama yang seperti itu kumpul di Banjarmasin pakai sarung semuanya. Malah ada di antara nggak pakai celana dalam itu. Di antara, saya yakin ada nggak pakai celana dalam itu. Tahun 36, 9 tahun sebelum merdeka, apa keputusannya coba? Kaum sarungan ini, kelompok sarungan ini. Kami Nahdlatul Ulama menginginkan setelah nanti merdeka dari penjajah, berdirinya negara Darussalam, bukan Darul Islam. Negara yang damai, Darussalam. Itu bahasa Arabnya begitu, bahasa modernnya nation state, negara kebangsaan. Bukan negara Islam, bukan negara Katolik, bukan negara Kristen, bukan negara Hindu, bukan negara Buddha. Indonesia yang di dalamnya ada 6 agama besar, 20 agama kecil-kecil. Yang kecil-kecil Darmo Gandul, Gotoloco, Sunda Wiwitan. Itu kecil-kecil itu. Kawitan apa Wiwitan? Kawitan apa Wiwitan? Sunda Kawitan. Wiwitan. Bukan negara Jawa, bukan negara Sunda, bukan negara Madura, bukan negara Melayu, bukan negara Batak, bukan negara Dayak, bukan negara Bugis, bukan negara Ambon. Indonesia yang di dalamnya lebih dari 400 suku. Jawa, Sunda, Madura, Batak, Dayak, Bugis, Ambon, Melayu. Ada Cinanya, ada Arabnya. Cina itu Cheng Ho itu admiral, datang dari negeri Cina dinasti Ming, 7 kali datang ke Semarang, membangun kota Semarang. Suatu ketika ziarah ke Cirebon, sowan Sunan Gunung Jati. Yang Islam diletakkan tidurnya di Gunung Jati, yang non Muslim Konghucu di Gunung Talang, sebelah selatannya pabrik BAT. Sampai sekarang masih ada kelenteng yang paling kuno di Cirebon, Gunung Talang namanya. Dulu gunung ya, sekarang udah bukan gunung. Itu tempat nginepnya atau istirahatnya yang bukan Islam. Bangsa Indonesia, Nusantara ini, apapun sukunya, apapun agamanya, saudara kita semua. Itu namanya ukhuwah watoniyah. Harus digabungkan dengan ukhuwah islamiyah. Islam saja nanti radikal, watoniyah saja nanti sekuler. Maka dua-duanya, watoniyah dan Islamiyah. Itu siapa yang ngomong gitu? Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Maka pada tahun itu juga dibentuk namanya BPUPKI, Badan Panitia Upaya Kemerdekaan Indonesia. Ketuanya Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya antara lain Wahid Hasyim, putranya Ki Hasyim Asy'ari, bapaknya Gus Dur, anggota PPKI itu. Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, Agus Salim, Muhammad Yamin, Abi Kusno, Laimena, Maramis. Ada 9 orang dengan Soekarno Hatta. Setelah merdeka, 17 Agustus 45 merdeka. Agustus, September, Oktober. Ada berita sekutu akan nyerang Indonesia. Dipimpin oleh Inggris untuk merebut kembali Indonesia, diberikan lagi ke Belanda. Dikembalikan ke Belanda setelah Jepang kalah. Namanya Nika. Komandannya dari Inggris namanya Brigjen Malabi. Bung Karno rapat di Jakarta. Ini gimana ini? Gimana kita ini? Ini dilawan. Siapa yang lawan? Tentara. Aduh, tentara baru istirahat. Kan 17 Agustus baru merdeka. Baru 1 bulan istirahat. Masa perang lagi? Gak mungkin, gak mungkin. Tentara masih capek. Jadi siapa? Kata Bung Karno, dikeroyok oleh rakyat. Lalu disambut oleh rakyat. Namanya bahasa Arabnya intifadah, bahasa Arabnya. Dikeroyok oleh rakyat, bukan oleh tentara. Nah, yang bisa mengerahkan rakyat siapa? Yang tanya gitu. Bung Karno ingat, di Jawa Timur ada namanya Hasyim Asy'ari. Haji Hasyim Asy'ari itu Buireng, itu bisa itu. Kalau mengerahkan rakyat bisa itu. Maka Bung Karno dan Pak Hatta ngirim utusan menghadap Ki Hasyim Asy'ari. Ki Hasyim, saya disuruh oleh Presiden, Wakil Presiden dan Panglima Jenderal Sudirman.
tanya kepada Ki Hashim, hukumnya membela tanah air. Bukan bela Islam, bukan. Bukan bela front pembela Islam, bukan. Bela apa? Bela apa? Ki Hashim Asy'ari musyawarah dengan para ulama. Dari Cirebon Kiai Abbas Buntet datang ke Tebuireng. Dari Majalengka Kiai Abdul Halim. Dari Bogor Kiai Abdul Hamid. Dari Jakarta Kiai Marzuki. Dari Cipinang Muara. Dari Banten Kiai Abdurrahman Menes. Dari Semarang Kiai Maksum, Kiai Ridwan. Dari Lasem Kiai Maksum, bapaknya Kiai Ali Maksum. Dari Kudus Raden Asnawi Kudus. Dari Cepu Kiai Usman. Dari Lombok Tengah Kiai Faisal. Dari Sumatera Selatan Kiai Kamil Soleh, bapaknya Pak Taufik Kamil, mantan Dirjen Haji zaman Pak Agil Menawar itu loh, yang pesantren di Salemba. Terus 1,5 tahun pesantrennya. Itu bapaknya ini. Kalau itu anaknya. Dan dari Sulawesi Selatan Kiai Romli kumpul di Tebuireng tanggal 20 Oktober. Keputusannya tanggal 22 Oktober Ki Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi membela tanah air, hukumnya fardu ain, wajib, sama dengan sholat puasa Ramadan, sama. Bela tanah air, bukan bela agama Islam, bukan. Bela apa tadi? Begitu tanggal 25 Oktober nikah datang, rakyat Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto dilawan oleh rakyat. Yang tentara dipimpin oleh letnan dari Surabaya, Bung Tomo, letnan itu pangkatnya, Sutomo. Yang bukan tentara dipimpin oleh Kiai Wahab Hasbullah. Mengambil satu rumah sebagai markas di desa Siwalan Kerto, Gang Pabrik Kulit, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Desanya Khofifah, Siwalan Kerto. Di situ markasnya. Yang di lapangan Kiai Abbas Buntet dan Kiai Masykur dari Malang. Pernah menjadi wakil ketua DPR MPR Kiai Masykur. Mertuanya Pak Tolha Hasan Kiai Masykur itu. Pak Tolha Hasan Menteri Agama itu. Di lapangan kiai-kiai, santri-santri bawa bambu runcing. Bambu runcing sudah didoain dulu oleh Kiai Subuki Temanggung Parakan, terkenal dengan Kiai Bambu Runcing. Melawan nikah, alhamdulillah menang. Walaupun kita korbannya banyak, Brigjen Malabi mati, dibom, dipasangi bom di bawah mobilnya oleh santri Tebuireng yang masang bom, namanya Harun namanya. Yang masang bom di bawah mobilnya Brigjen Malabi, namanya Harun, santri Tebuireng itu. Hanya sayang si Harun ini larinya kurang jauh, malah agak dekat melihat hasilnya seperti apa. Dikira mercon apa? Begitu meledak, Malabi mati, Harun pun syahid. Kurang jauh larinya, malah dia lihat seperti apa hasilnya. Dikira mercon apa, petasan apa? Santri, maklum santri polos kan, polos santri teh. Itu perannya Nahdlatul Ulama ketika perang 10 November. Kita tetap merdeka walaupun korbannya banyak, dinamakan Hari Pahlawan Nasional. Sebenarnya yang benar itu Pahlawan Nasional NU, sebenarnya ada NU-nya itu. Di Surabaya NU semua sampai sekarang. Wakil Gubernur Saifullah Yusuf, ketua PBNU itu wakil saya itu di PBNU-nya, Saifullah Yusuf. Wali kota Surabaya sepupunya Pak Nuh itu Ibu Nursima itu NU itu Ibu Marsima itu. Wah, pejabat-pejabat, direktur, rektor, JM NU semua itu, pengusaha kaya NU, dekan-dekan, rektor-rektor NU, supir, kondektur, kenet NU, copet, penjambret, penodong. Itulah jasanya Nahdlatul Ulama. Perang 10 November sangat besar sekali. Walaupun tidak tertulis dengan baik di sejarah yang dipelajari oleh anak-anak itu. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita baca sendirilah. Orang lain mau baca mau nggak terserah. Tapi yang jelas itulah peranan Nahdlatul Ulama. Seandainya tidak ada fatwanya Mbah Hashim Asy'ari, belum tentu rakyat Surabaya dan sekitarnya semangat menentang nikah. Seandainya tidak ada resolusinya Ki Hashim Asy'ari. Jasanya Nahdlatul Ulama dalam pertahanan kemerdekaan Indonesia sebelum merdeka, setelah merdeka, dan sampai sekarang insya Allah masih bermanfaat
untuk keselamatan bangsa dan negara. Percaya nggak? Percaya nggak? Terakhir saya buktikan nih, saya buktikan. Kalau tidak ada PBNU, 4 pilar tidak ada. 4 pilar itu loh, yang gagasnya Pak Taufik Kemas almarhum Ketua MPR RI, itu PBNU sudah lebih dulu. P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Apa artinya apa? PB artinya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Selesai 4 pilar bagi orang NU. Nggak usah penataran, nggak usah udah. Jadi insya Allah Nahdlatul Ulama tetap akan bermanfaat, berperan bagi keselamatan keutuhan bangsa Indonesia. Di Timur Tengah itu sayangnya tidak ada organisasi. Yang ada pemerintah, polisi, tentara, partai politik. Jadi kalau konflik langsung bedil dengan tentara. Di Syria, di Libya, di Mesir, di mana-mana negara Timur Tengah nggak ada ormas besar, tidak ada yang jadi penengah, tidak ada power civil society, tidak ada kuwah madaniyah bahasa Arabnya. Kuwah madaniyah, bukan kuwah askariyah, bukan kuwah polisiah, bukan kuwah sia-sia, kuwah madaniyah. Jadi NU itu bukan partai politik, NU bukan tentara, NU bukan polisi, NU bukan penguasa, NU adalah penengah, jembatan yang membangun kekuatan masyarakat. Kalau pemerintah benar harus kita dukung. Kalau pemerintah salah harus kita kritik. Tapi dukungannya NU terhadap pemerintah bukan oposisi, bukan berarti ingin menggulingkan. Bukan koalisi. Dan kritiknya NU terhadap pemerintah bukan oposisi. Ketika kita dukung pemerintah, ketika pemerintah benar, bukan koalisi. Ketika kita mengkritik pemerintah karena pemerintah saya anggap salah, bukan oposisi. Namanya apa namanya? Kuwah madaniyah, power civil society. Itu artinya. Hadirin saya hormati, lain kali insya Allah saya sambung lagi, masih banyak cerita. Mudah-mudahan sampai ini kita masih tetap menjadi warga Nahdlatul. Semakin mantap tidak? Nahnu ashabul haq. Ayo bunyi. Nahnu ashabul haq, nahnu ashabu kalimatil haq, nahnu ashabi sautil haq, al haqqud dini wal haqqul ijtima'i. Kami pemilik kebenaran, kami pemilik suara kebenaran, kami pemilik kata kebenaran, kami pemilik jalan yang benar, baik kebenaran agama maupun kebenaran berbangsa dan bernegara. Itu ya. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin, merupakan acara yang terakhir, yaitu doa. Hadirin, untuk doa kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Acep Bulkini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa barik wa sallim, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan illa qadaitah wala hajatan illa qadaitah wala hajatan hiya laka ridan illa qadaitah
يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وتقبل أعمالهم وامحو عن سيئاتهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر وفتنته. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. شكرا على متابعتكم. والسلام عليكم ورحمة الله.